Selanjutnya pemirsa, informasi dari Bandung, Jawa Barat, ini ratusan warga mengantre beras medium di Pasar Beras Medium, Kelurahan Ranca Bolang, Bandung, Jawa Barat. Ya, ratusan warga ini rela untuk mengantri beras murah selama berjam-jam, tapi juga ada warga yang harus rela pulang dengan tangan kosong karena kehabisan stok beras murah. Berikut informasinya. Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar beras murah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Beras dalam operasi pasar ini merupakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Dari 2.000 paket beras SPHP, tiap kelurahan mendapatkan 450 sampai 500 pak beras. Warga bisa mendapatkan 2 paket beras untuk 1 KTP. Namun dalam operasi pasar beras medium kali ini banyak warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapat beras padahal sudah mengantri lama. Antrinya Bu? Dari yang datang ke belakangan langsung dapat. Satu orang dapat berapa Bu? Ada yang 4, ada yang 6. Katanya nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Antrinya kita dari jam 6. Oh, Ibu nggak kebagian? Saya nggak kebagian, tapi kan 200 itu tapi cepet banget, sekejap dini hari udah habis ya. Kita kan orang wilayah sini. Operasi pasar beras medium SPHP dan pasar murah di 30 kecamatan di Kota Bandung mulai hari Rabu 21 Februari didistribusikan di tingkat kelurahan. Hal tersebut untuk mengurangi antrian panjang masyarakat yang antusias membeli beras murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Ya, ini masih terkait dengan pangan, juga ada ratusan warga yang rela untuk mengantri sembako pangan, pemirsa yang ada di Kelurahan Ranca Bolang, maksud saya ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Iya, dan membludaknya kedatangan warga ini menyebabkan sebagian warga berteriak kesakitan karena berdesakan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Penumpang bis. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Divre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Iya, memang yang namanya sembako gratis, beras murah, ini selalu menjadi atraksi yang menarik bagi masyarakat ya, Terutama, karena memang di tengah kelangkaan-kelangkaan yang sedang terjadi. Pada saat harga bahan pokok ini meroket naik begitu ya sejak sebelum pemilu bahkan katanya ini dari para pedagang di pasar-pasar sekitaran Jakarta khususnya juga. Dan pemirsa, selanjutnya ada informasi apa lagi, Aldi? Nah, ini masih terkait dengan ratusan warga yang kemudian masih rela mengantri, lagi-lagi berdesakan ya untuk mendapatkan makan gratis. Ya, ini lokasinya di Cakung, Jakarta Timur. Dan ratusan warga juga menyerbu makanan gratis yang dibagikan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, rela antre berdesakan demi mendapat makan gratis dari Polres Metro Jakarta Timur di kawasan padat penduduk di Kampung Rawa Badung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore.
Sebanyak 500 paket makan gratis dibagikan guna mengurangi beban masyarakat di tengah tingginya harga beras. Membantu banget, saya jadi nggak masak. Emang juga belum beli beras. Itu warga emang sangat butuh makan. Sangat butuh banget, namanya bantuan-bantuan. Sementara itu pada Jumat siang di Masjid Al-Muawanah, Jakarta Selatan, sejumlah jurnalis bersama anggota kepolisian sektor Pesanggerahan juga mengadakan kegiatan bagi-bagi beras dan santunan. Menyediakan makan pada jamaah Masjid Al-Muawanah, juga santunan, yatim piatu, dan memberikan sembako pada kaum duafa. Pembagian ratusan makanan gratis ini mendapat respon baik di tengah harga beras yang meroket terlebih jelang bulan suci Ramadan. Ya, memang pemirsa dugaan manipulasi suara mencuat di berbagai wilayah. Diduga ada pihak yang mengubah perolehan suara partai dan caleg tertentu untuk dipindahkan ke partai atau caleg lainnya demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU RI untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara calon legislatif yang menghilang. Salah satunya caleg Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut KPU seharusnya membuat pengakuan telah melakukan kesalahan soal hasil Sirekap pemilu 2024. Dan Ganjar mengatakan Sirekap sudah memperlihatkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem dalam melakukan penghitungan suara pemilu. Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistemnya itu fail. Demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wonorejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS. Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di gedung SD Negeri 2 Wonorejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wonorejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum. Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wonorejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdampak banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Persiapan kita menyiapkan tempatnya sedemikian rupa agar pemilih nanti bisa nyaman dan tetap semangat untuk menyalurkan pilihan mereka. Datang, insya Allah kalau memungkinkan, tapi kayaknya ya tetap datang. Sudah dapat pemberitahuan, Mbak ya? Ini 10 desa di Kecamatan Karanganyar Demak, Jawa Tengah akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari Demak, Jawa Tengah.